jabatan saat ini sebagai analis membantu kompetensi ahli muda. Saya membawakan inovasi menuju corporate university sebagai sebuah gerakan perubahan mindset ASN, menggeser mindset ASN agar turut dalam gerakan menuju corporate university di Kabupaten Cirebon. Next slide, ya. Yeah. Ini latar belakangnya, latar belakang kenapa ada gerakan menuju corporate university, di mana sebagai tugas saya mengampu di bidang pengembangan kompetensi aparatur, di mana di klausul undang-undang yang lama, undang-undang 5 dan turunannya di PP 17 terakhir tahun 2020 itu disebutkan adanya hak tiap ASN untuk mendapatkan 20 jam pelajaran per tahun. Ini sebenarnya untuk PNS, jadi kalau untuk P3K-nya itu maksimal 24 jam per tahun. Nah, di paradigma pendekatan yang lama akhirnya dengan target 20 JP itu jadi impossible karena anggaran daya terbatas. Ini di sebelah kanannya ditentangkan karena anggaran terbatas, sarana prasarana juga kita hanya satu bidang dengan 9 anggota, 9 tim di bidang, ada 9 orang. Terus belum memiliki tenaga media suara seperti itu. Terus targetnya di tahun 2024 ini sekitar 80 poin. Itu mau nggak mau kan harus ada perubahan mindset dari pola diklat yang lama dan pola yang baru. Di turunan sebenarnya di 2020 sudah muncul istilah corporate university. Jadi di tahun 2020 itu untuk mengatasinya harus ada corporate university disebutkan di PP 17, dan di tahun 2023 seperti tahun kemarin itu sudah ada perlan 6 tahun 2023. Dan ya korpo itu memang harus segera dibangun, namun secara teknis rasanya baru muncul di tahun ini. Di tahun ini ada surat edaran dari Menpan tentang dari LAK tentang teknis korpo. Jadi di tahun sebelumnya kita mulai ini di tahun 2020 kita sudah bayangkan memang harus ada perubahan mindset dari diklat klasikal terbiasa klasikal begitu klasikal seperti itu. Next slide. Ini penjaringan ide gimana dengan Kabupaten Cirebon berani nggak bergerak. Ini kan haruskan untuk membangun budaya digitalisasi pembelajaran, terus mengenalkan pelatihan daring dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena tadi SDM kita terbatas, belum punya media suara, akhirnya harus ekstra dan memfasilitasi dan berkolaborasi dengan pihak lain. Next slide. Tujuannya tadi memang tujuan utama sebagai indikator kinerja itu di IPASN, terus memang kami berharap ada peningkatan kinerja di bidang kami, terus mewujudkan adanya manajemen ASN yang profesional dan bermerit. Itu seperti itu. Caranya terpenuhinya hak ASN untuk mendapatkan minimal 20 JP. Terus meningkatnya kualitas pelatihan, terus meningkatkan efektivitas pelatihan ASN dan terwujudnya sistem merit dan manajemen talenta ASN. Manajemen talenta ini juga sama di undang-undang yang mengaturnya, dari peraturan yang mengaturnya mengharuskan ada corporate university, bahasanya hanya sampai situ aja, corporate university. Next slide. Ini terbaruannya di pendekatan terintegrasi korpo. Terus mengharuskan adanya pemanfaatan teknologi dan mengharuskan adanya kolaborasi dengan yang lain. Itu.
ini potensi replikasi di kabupaten, kalau misalnya berjalan Kabupaten Cirebon, rasanya untuk level kabupaten belum ada yang melaunching adanya atau menggelar atau memproklamirkan diri ke arah corporate university. Dari anggapannya itu masih mindset kenikmatan. Akhirnya bahwa akhirnya mereka kebingungan dengan corporate university itu. Di saat ini yang sudah jalan itu di provinsi, sudah ada beberapa provinsi yang mereka menggelar atau menyebutkan provinsinya sebagai corporate university untuk pengembangan kompetensinya, seperti itu. Next slide. Ini ruang lingkup inovasi. Jadi memang akhirnya harus daerah itu harus mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan, terus pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN, terus monitoring dan evaluasi dan diseminasi dan promosi, seperti itu. Prima manfaatnya adalah ASN. ASN itu adalah target sasaran pengembangan kompetensinya, terus atasan itu satu bidang. Jadi kita maunya pengembangan kinerja kita dalam mengejar ASN itu memang terlaksana, terus masyarakat secara umum, jadi kalau kompetensi atau profesionalitas ASN yang meningkat, rasanya memang terdampak secara tidak langsung masyarakat. Terus pemerintah daerah ini memiliki ASN yang kompeten, atau pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon dapat mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang baik, serta mengikut stakeholder yang terlibat. Next slide. Ini outcome hasil. Jadi peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Jadi yang kita kembangkan adalah e-learning kita kembangkan ini tujuannya. Terus peningkatan efektivitas pembelajaran, terus terbentuknya budaya pembelajaran digital, terus peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil jangka panjang kami harapkan meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN, terus optimalisasi sumber daya, meningkatkan akses pelatihan, dan meningkatkan pelayanan publik. Ya, slide berikutnya. Ini fase inovasi dimulai dari persiapan di tahun 2022. Kenapa di tahun 2022 saya di posisi dipromosikan untuk masuk Kasubag waktu itu. Akhirnya memang terbebani karena Kasubag itu ada dibebani tanggung jawab lebih, akhirnya harus mulai. Dan disinilah di tahun 2022 kita mulai membangun budaya digital pembelajaran, terus membangun sistem produk. Sebenarnya secara umum kita juga masih belum tahu sebenarnya awal. Yang pasti kita menggeser dari yang klasikal ke arah non klasikal. Lalu kalau klasikal kita nggak usah ini, kita udah hafal. Cuma di non klasikal itu yang sifatnya coaching, mentoring, atau kalau sekarang itu di Korpu yang baru itu sudah muncul sistem pembelajaran 10, 20, 70. Yang membedakan Korpu dengan yang lain itu di 10, 20, 70. Jadi kalau yang lama itu pengembangan kompetensi itu anggapannya hanya 10, itu pembelajaran dia yang sistemnya klasikal atau e-learning seperti itu, yang kurikulumnya sudah jelas. Dan yang 20 itu social learning itu berupa coaching, mentoring, coaching atau counseling atau forum pembelajaran, itu berupa workshop seperti itu ya. Sifatnya lebih desain social learning. Dan 70-nya ada pembelajaran di tempat kerja atau experimental learning. Dan konsep kita memang ke arah 20-70. Terus diimplementasi karena ada tuntutan memang teknologi penggunaan LMS. Kita juga belajar juga dimulai dari tahun 2023. Kita mulai kerjasama dengan BPSDM Jabar untuk mengenal LMS yang sistem pelajarannya berbasis model. Terus kita mencoba dengan Google Classroom. Kita coba di tahun 2023 dan di
di tim Korpu ini memang kita mulai di tahun ini, kita setelah terbitnya peraturan bupati, akhirnya kita menjadi sifatnya wajib untuk melaksanakan pengembangan Korpu gitu. Selanjutnya ini tabel rangka logis, jadi input, proses, dan keluaran. Ini kenapa ada banyak sebenarnya di data informasi tentang kebutuhan di proses inputnya, terus ada dana teknologi. Ini proses bisnisnya, analisis dimulai dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang di situ perencanaan program pelatihan dan pengembangan ASN yang berikutnya pelaksanaan pelatihan, dan terakhir adalah monitoring evaluasi. Di sisi output, laporan analisis kebutuhan ASN, terus ada kurikulum, output modul pelatihan, terus rencana program pelatihan, laporan pelaksanaan pelatihan, dan laporan monitoring evaluasi. Ini seluruhnya ada, hanya di tahun yang kemarin di sistem yang baru kita mau di sisi output untuk laporan itu mulai kita buat, terus evidennya bisa dimunculkan. Dan bukan ya, ini yang pertama yang kelihatan naik dulu ke atas, lihat ringkasannya. Oke, di sini memang kita fokuskan membangun budaya digital dalam pembelajaran. Ya, kita fokuskan di situ, kita mengenalkan pola pembelajaran dari, kita bekerjasama juga dengan perguruan tinggi, melaksanakan pelatihan atau sosialisasi, gitu. Terus kita juga merapatkan barisan di bidang menghilangkan sekat bahwa sosialisasi itu semuanya bidang perlu lah. Ya, kita hanya memfasilitasi bidang lain untuk kita siapkan corongnya untuk kegiatan sosialisasi lebih formal itu. Terus kita juga bekerja sama juga dengan lintas perangkat daerah. Kita kemarin mengadakan pelatihan dengan Bablit Banda, sekolah pasar modal itu. Jadi yang serunya di budaya itu kita sempat melempar di Kementerian Keuangan itu ada LMS-nya yang bisa belajar mandiri. Itu awal kita buat surat edaran, hasilnya hanya 50-an, sekitar 50-an. Tapi di tahun ini kita melakukan hal yang sama, kita adakan pekan pelatihan. Kemarin yang barusan kita terima telepon karena ini dari LAN, dia mengapresiasi kenapa ASN banyak yang sekarang itu informasi dari LAN. Tadi sampai 50.000 yang ikut pelatihannya, dari sebelumnya hanya 50 orang yang mengikuti e-learning, sekarang sudah sampai 50.000. Terus kita juga menggunakan coaching, kayak kita memang di coaching ini metode, tapi kita sudah siapkan pedomannya, sudah disiapkan modul pembelajaran coaching. Ini terus membangun sistem manajemen pembelajaran itu yang tadi LMS. Dan sudah berjalan sih. Kemarin saya ajukan juga sebenarnya ini di lomba inovasi untuk teknis. Jadi ini rasanya baru di wilayah Jawa Barat, baru Kabupaten Cirebon yang memberikan pelatihan untuk P3K itu berbasis project based learning. Gitu. Jadi masih di seluruh ASN P3K di Kabupaten Cirebon itu sudah punya rencana kerja. Kalau di yang lain sebenarnya kewajibannya itu hanya memberikan pengetahuan, tapi kita berubah karena sifatnya pengetahuan atau hanya informasi, itu kita bisa siapkan video pembelajaran, jadi mengakses, dan itu menghemat lebih banyak biaya seperti itu. Oke. Ini kita juga membuat forum pembelajaran, jadi kita nggak pernah lepaskan grup-grup WhatsApp sih. Kita buatkan ini sebagai forum pembelajaran. Jadi kita memberikan share informasi atau ini tentang pengembangan kompetensi itu
itu melalui grup WhatsApp atau melalui channel YouTube seperti itu. Oke, slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya sebenarnya ini video, jadi di presentasi saya menuju Corporate University rasanya sudah selesai kegiatannya. Jadi di Kabupaten Cirebon sudah launching, kita sudah buka dan proyeknya masih banyak, dan perubahan itu memang atau inovasi itu sebuah keharusan gitu, seperti itu. Jadi kita nggak bisa berpuas diri, tapi memang menjadi kebutuhan ya inovasi itu. Inovasi, kebutuhan dan sebagai informasi rasanya dibanding dengan kebijakan daerah itu saat ini tertinggal 10 sampai 15. Jadi setelah adanya kebijakan biasanya kita bisa mengiringinya itu 10 sampai 15 tahun. Nah, apakah kita mau terus berada pada posisi tadi 10 atau 15 tahun atau bergerak di depan memimpin inovasi daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses korpu ini, karena kebanyakan menggunakan learning ya Pak, e-learning seperti itu. Kan kalau kita ikut Zoom itu ya ngantuk, ya di sambil masak, ya di sambil tiduran dan yang lainnya, sehingga dikhawatirkan proses transfer informasi ini tidak berjalan seperti itu kan Pak ya. Ini yang dikhawatirkan. Bapak sudah menuliskan itu di proses bisnis. Nah, kira-kira mitigasinya apa ya Pak? Kalau misalkan supaya memaksimalkan proses pembelajaran ini? Memang itu jadi dilemanya kalau misalkan langsung seperti itu. Karena saya juga pernah ke puskesmas begitu lihat perawat sambil nonton tuh kayaknya kesel ya. Padahal mereka sedang melaksanakan tugasnya untuk mengikuti pembelajaran. Belajar dari itu kita biasanya menggeser waktu. Jadi waktunya kita geser, kita nggak pernah menggunakan jam produktif di pagi sampai siang. Biasanya kita pasti menggunakan jamnya itu di waktu akhir. Itu jam 1 kita biasanya mulai, dan kita nggak pernah bikin kegiatan full yang terakhir itu. Kita biasanya mulai mendesain blended learning. Kita biasanya mulai masuk ke arah situ. Jadi tertentu yang sifatnya informasi, kalau di LMS itu lebih mudah ya. Jadi yang sifatnya pengetahuan saja kita cukup video, bahan tayang gitu ini, terus kita kunci paling dari asesmennya yang bisa ngelok. Jadi nggak bisa dilewati sebelum dia lulus asesmen seperti itu. Nah, dia mau nggak mau gitu. Kalau sifatnya yang sinkronus itu kita biasanya tadi seminar keterbaruan ya, karena kalau misalkan di modul kita agak susah, nah, kita biasanya langsung seperti itu, tapi jeda waktunya kita siap. Terus yang terakhir kita memang arahannya udah project based learning, jadi seperti itu. Rasanya lebih nyaman dari sisi penyelenggara. Jadi misalkan lulus digitalisasi pembelajaran bagi lulus misalkan, kita yakin kenapa mereka sudah bisa membuat video pembelajaran, sudah biasa upload di YouTube, sudah bisa membuat visioner seperti itu, dan mereka ini. Kenapa kita beralih lagi ke model bukan di Google Classroom? Sebelumnya Google Classroom, karena di model itu, jadi kalau untuk sifatnya banyak, ada namanya aplikasi untuk workshop, aplikasi modul workshop. Jadi mereka karena kemarin itu guru, kita masih punya satu guru itu ada kemampuan menilai, makanya mereka membuat tugas, mengupload, terus mereka menilai sesama rekan. Itu jadi mempermudah kita. Kalau kemarin kita di yang 32 JP itu rasanya kita hanya mengeluarkan 4 JP saja hanya untuk sinkronusnya, jadi itu lebih murah. Terima kasih Bapak. Mungkin